Satu rumah rusak dan 2 orang alami luka bakar. Sejumlah pengunjung dan karyawan THM positif narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pemirsa. Kami hadir kembali untuk Anda. Inilah dia Kalimantan Timur hari ini di edisi spesial peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Bersama saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Ya saudara, sebuah ledakan yang cukup kencang mengejutkan warga di perumahan Talangsari, Regensi. Akibat ledakan itu, satu rumah warga berantakan dan 2 orang dilarikan ke RSUD Abdul Wahab Syahrani karena mengalami luka bakar. Warga perumahan Talangsari, Regensi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari salah satu rumah warga. Warga mendapati rumah milik Lilik Sri Rejeki Rahayu Ningsih dalam kondisi berantakan. Dinding kaca, ruang dapur, plafon ruang kamar utama, kamar anak, serta atap genteng rumah Lilik berhamburan, sehingga menyebabkan lubang yang cukup lebar. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan tabung gas yang diduga menjadi penyebab ledakan. Salah seorang warga Organda Situmorang mengatakan, terdengar suara ledakan yang cukup kencang saat tengah bersantai di depan rumah. Setelah mengetahui sumber ledakan, Organda bersama warga lainnya berusaha menyelamatkan pemilik rumah beserta anaknya yang terjebak di ruang dapur dan mengalami luka bakar. Kedua korban pun dievakuasi ke rumah sakit dan warga kemudian kembali ke dalam rumah Lilik untuk memadamkan api. Pada saat kita duduk santai, terdengar suara letupan. Nah, kita langsung respect cepat, lihat sumber dentumannya dari mana. Nah, ketika kita menyisir blok ini, ternyata di sini kita lihat udah ada yang janggal karena kita tahu ini berantakan. Depan rumah ini kemarin itu full face kaca. Kita tengok rebah, ketemu juga dengan tetangganya yang samping rumah ini. Kita koordinasi, ayo masuk ke dalam, kita lihat mana tahu ada orang. Nah, ketika kita mendekat ke sini, ternyata ada suara. Nah, kita datangi dan sumber suara itu ada di dapur. Nah, lalu kita bergegas, kita buka biasa, ternyata tidak bisa dan malah handelnya pintunya itu rusak. Ya sudah, kita konfirmasi ke orang yang di dalam supaya minggir, baru kita tendang. Didobrak ya? Kita dobrak. Nah, selesai dobrak, kita keluarkan ibu sama si anak. Oh, ibu sama anak di dapur ya? Iya, posisi. Lagi ngapain dia bilang? Kayaknya lagi masak. Masak ya? Nah, begitu udah aman keluar, baru kita mengamankan titik api. Unit Inafis Polresta Samarinda bersama unit Reskrim Polsek Sungai Pinang tengah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Hingga saat ini kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Tim Hena Satres Narkoba Polresta Samarinda menangkap seorang kurir narkoba dan meminta barang bukti sabu-sabu seberat 1,5 kg. Tersangka mengaku mendapat perintah dari napi di Lapas Tenggarong Kutai Kartanegara dengan dijanjikan upah Rp1 juta. Tim Hayana Satres Narkoba Polresta Samarinda menangkap Rodi Haironi, seorang kurir sabu-sabu di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang. Roni ditangkap saat hendak mengantarkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu ke kawasan Sungai Mariam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas berhasil menyita barang bukti 2 bungkus sabu-sabu seberat 1,5 kg dan 1 bungkus sabu-sabu lainnya seberat 2,53 gram bruto dari tangan tersangka. Penangkapan bermula saat petugas menerima informasi dari masyarakat terkait lokasi transaksi narkotika.
Tim Hayana langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang kurir beserta barang bukti narkotika yang sempat dibuang tersangka. Berdasarkan interogasi awal, tersangka menerima perintah dari salah seorang narapidana di Lapas Tenggarong, Kutai Kartanegara. Tersangka mengaku baru pertama kali mengantarkan sabu-sabu dengan dijanjikan upah sebesar Rp1 juta. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan anak kita tersebut berasal dari salah satu tempat di Tenggarong, yaitu di Lapas Tenggarong. Kemudian kita lakukan koordinasi dengan pihak Lapas untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dan akhirnya dari informasi tersebut kita bisa menemukan pelaku yang terkait dengan barang yang akan kita temukan pada tersangka RK. Kemudian dari hasil penangkapan tersebut, tersangka RK ini kita amankan barang bukti seberat sabu seberat 1.535 gram bruto dan satu bungkus poket kecil seberat 2,53 gram. Baru ya. Bang, ketangkapnya di mana, Bang? Di Gatsu. Hah? Di Gatsu. Pada saat lagi ngapain itu, Bang? Ambil barang. Ya? Mau ambil barang, itu sudah dipegang barangnya. Ke Sungai Mariam mau antar sama siapa? Kurang tahu. Hah? Kurang tahu. Udah daerah mana di Sungai Mariam? Nggak tahu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, petugas gabungan dari BNNP Kaltim dan BNNK Samarinda menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam THM. Dari hasil razia, petugas gabungan mendapati 12 orang pengunjung dan karyawan THM positif menggunakan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Timur bersama Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Samarinda menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Samarinda. Kegiatan razia dilakukan dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam. Satu persatu pengunjung maupun karyawan tempat hiburan malam melakukan pemeriksaan tes urin serta dilakukan pendataan oleh petugas. Dari 150 sampel urin, petugas mendapati 12 orang pengunjung dan karyawan positif menggunakan narkoba. Kepala BNNK Samarinda Kombes Pol Wiwin Firta mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keterlibatan dengan jaringan atau pengguna narkoba. Kita sekaligus laksanakan sosialisasi pada para pengunjung, karyawan, dan para pemandu lagu yang ada di tempat hiburan malam, dan kita juga langsung melaksanakan uji sampling tes urin dari 150 yang kita periksa. Ditemukan positif 12 orang jenis sabu-sabu dan ketahuan atau yang positif 12 orang ini kita bawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, pihak manajemen THM mengakui kerap kecolongan terkait pengunjung yang menggunakan narkoba. Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan, terutama kepada para karyawan agar tidak menggunakan narkoba. Tanpa sepengetahuan kapan dicek, itu kita cek data 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, semua Pak. Kemudian kita ada surat pernyataan, di samping staf itu ada CV untuk lamaran kerja, kita juga ada surat pernyataan bahwasanya tidak terlibat mengkonsumsi atau memakai atau mengusahakan. Hukumnya di tempat kita kalau satu misal ada langsung dikeluarkan. Ya kalau kalau kita minimalisir
untuk pengunjung-pengunjung yang kayak gitu ya kita tetap jalankan juga untuk kalau ada kejadian kecolongan istilahnya, kecolongan begitu ya kita pasti kedepannya masih antisipasi. Kegiatan razia ini akan rutin dilakukan oleh BNNP Kaltim dan BNNK Samarinda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya di kota Samarinda. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Provinsi Kalimantan Utara meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan laporan dari Dinkes Kaltara, terdapat 2 pasien DBD di Sebatik, Kabupaten Nunukan yang meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kalimantan Utara melaporkan kasus demam berdarah dengue atau DBD meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Meski tidak merinci jumlahnya, namun dari kasus itu, terdapat pasien DBD meninggal dunia di Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kepala Dinkes Kaltara Usman mengatakan berdasarkan laporan dari petugas kesehatan Nunukan, terdapat 2 pasien DBD yang dirawat di Pulau Sebatik meninggal dunia. Selain kasus DBD, pihaknya juga menemukan kasus malaria di Kabupaten Nunukan. Meski ditemukan pasien meninggal dunia akibat DBD, hal itu belum termasuk kategori kejadian luar biasa atau KLB, karena Kabupaten Nunukan saat ini masuk dalam tahap eliminasi bebas malaria. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu laporan perkembangan kasus DBD dan malaria dari petugas kesehatan. Terkait dengan laporan adanya kasus DBD, betul ada yang meninggal. Ya, dia meninggal. Terus kalau malaria itu ada 7 kasus itu Sebatik, dan itu memang dia plasmodiumnya itu kan konolesi, ada palsiparum juga. Kalau Nunukan itu kan sebenarnya sudah tahap eliminasi, dia sudah mendapatkan sertifikasi bebas malaria, artinya secara keseluruhan. Tapi mungkin ada desa-desa atau kecamatan yang masih ada kasus malaria, tapi dia bukan tingkat pada KLB. Kalau DBD kan sekarang memang kasusnya tinggi. Pihak Dinas Kesehatan Kaltara terus melakukan upaya pencegahan dengan fogging dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menerapkan 3M+. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, peringatan Hari Pancasila di Kutai Barat diperingati dengan kegiatan upacara bendera. Wakil Bupati Kutai Barat mengatakan hari lahir Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam berbagai perbedaan. Ratusan pegawai pemerintah dan anggota TNI Polri di Kutai Barat mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di alun-alun Ito Sendawar Kamis pagi. Setiap tanggal 1 Juni di Indonesia diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal itu ditetapkan menjadi hari lahir dasar negara Indonesia setelah pidato penyampaian ideologi negara oleh Presiden Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI pada 1 Juni 1945. Wakil Bupati Kubar Edianto Arkan mengajak masyarakat Indonesia untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini suhu politik menjadi dinamis karena perbedaan pilihan dan hubungan yang sifatnya sementara. Namun masyarakat harus kembali rukun untuk membangun negara sesuai norma dan dasar negara kesatuan Indonesia. Disepakati lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ini tidak lain adalah upaya kita untuk menyatukan semua perbedaan, semua visi kita menuju Indonesia maju ke depan. Itu merupakan dinamika rutin, setiap 5 tahun sekali dilakukan pilkada atau pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Itu sebagai konsekuensi maka suhu politik biasanya akan terjadi dinamis. Kedinamisan itu jangan kita pandang suatu perbedaan yang permanen, itu sifatnya sementara karena adanya perbedaan pilihan, perbedaan dukungan sifatnya sementara. Setelah itu kita harus rukun kembali sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Sementara itu, Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah perbedaan terlebih dalam tahun politik ini. Di tahun politik ini kita mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, walaupun berbeda tetap kita satu.
dengan jiwa Pancasila di dalam, tetap kita harus menjaga perbedaan itu menjadi satu kesatuan untuk menjadikan pedoman kita membangun khususnya Indonesia, khususnya wilayah Kutai Barat tetap aman dan kondusif. Dalam peringatan ini, Pancasila diharapkan dapat mendarah daging dalam jiwa dan raga bangsa Indonesia serta direalisasikan dalam tindakan di kehidupan sehari-hari. Marden Soisman dari Kutai Barat melaporkan. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di lapangan Agatis Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Wakil Gubernur Kaltara mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghargai segala bentuk perbedaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Agatis Tanjung Selor. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini dimaknai sebagai Pancasila yang merajut keragaman, menjadi keindahan dan menyatukan. Wakil Gubernur Kaltara Yansen Papadan menyampaikan, Hari Lahir Pancasila memiliki makna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya sebagai dasar negara, namun menjadi pegangan hidup dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nilai-nilai Pancasila dapat tertanam di setiap insan bangsa Indonesia. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri, diharapkan tidak ada lagi yang mempersoalkan tentang perbedaan. Tidak boleh lagi kita mempersoalkan perbedaan. Ya kalau bahasa saya sederhana, orang yang mempersoalkan perbedaan itu orang yang nggak lulus dari Indonesia. Kenapa? Tegas-tegas dan bulat ya. Penyatuan Indonesia itu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jadi pengakuan terhadap perbedaan itu ya sesuatu yang nyata, tetapi hidup dalam satu kesatuan Indonesia. Nah ini yang saya kira yang harus kita sadari pertama. Yang kedua, jangan lagi mempersoalkan agama kita. Agama itu rahmatullah bagi setiap orang. Oleh sebab itu hal-hal yang bisa mengganggu kesatuan, keharmonisan kita, ya mari kita sadari hal-hal yang sudah final itu nggak usah dipersoalkan lagi, ya, suku tidak persoalkan lagi, budaya tidak persoalkan lagi, agama tidak persoalkan lagi. Lebih lanjut, Yansen menyampaikan pemerintah daerah berupaya mewujudkan program pembangunan yang strategis demi mewujudkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Karyawan salah satu SPBU di Kota Balikpapan mengenakan pakaian adat Dayak Kalimantan Timur dalam melayani pelanggan. Hal ini dilakukan untuk memperingati serta memaknai Hari Lahir Pancasila yang setiap tahun diperingati pada tanggal 1 Juni. Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global tahun 2023, sejumlah operator di salah satu SPBU Kota Balikpapan mengenakan pakaian adat Dayak Kalimantan Timur. Kepala SPBU Koko MT Haryono Dedi Handoko mengatakan, momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini, pihaknya mengenakan pakaian adat Dayak untuk melayani para pembeli BBM, serta tentang pentingnya memaknai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami di SPBU MT Haryono Balikpapan dalam rangka merayakan Hari Lahir Pancasila, kita untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI, kita memakai pakaian adat Kalimantan. Di sini kami semua operator kami melayani dengan menggunakan pakaian adat khusus hari ini. Pakaian adat yang dikenakan hari ini apa aja, Mas? Pakaian adat ini ada dari Kalimantan Timur dan dari Kalimantan Selatan juga ada. Jadi pakaian adat Dayak. Kita sih ya seperti tadi ya, kita supaya menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia pada seluruh masyarakat, bahwasanya kita ini adat kita masih kita lestarikan sampai saat ini. Diketahui Pancasila adalah dasar negara yang digunakan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sekaligus ideologi negara yang mengandung konsep dan prinsip pandangan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Dan kami akan kembali saudara dengan berbagai pilihan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini.
Masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya kami hadirkan berbagai informasi dari Kota Bontang. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Saudara, pemerintah Kota Bontang menggelar apel dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Wakil Wali Kota Bontang yang didaulat menjadi pembina upacara mengajak pemuka agama dan pendidik untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Wakil Wali Kota Bontang Najirah mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bontang untuk meningkatkan persatuan bangsa. Hal itu disampaikan saat Najirah menyampaikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara itu mengusung tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global sebagai fokus perayaan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pijakan, Najirah berharap tema yang diangkat pada peringatan kali ini dapat memotivasi masyarakat Bontang untuk terus menjunjung tinggi semangat gotong royong dalam membangun peradaban yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan global. Semangat gotong royong di Hari Lahir Pancasila diharapkan dapat menciptakan peradaban yang maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui kerjasama dan kebersamaan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan global yang berkelanjutan. Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni memiliki makna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara ataupun tujuan berbangsa, namun turut menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nilai-nilai Pancasila akan tertanam di dalam hati bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Kita akan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan impian Indonesia 2085, yaitu menjadi bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Najirah juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk itu, Najirah mengajak semua pihak untuk saling mendukung, bekerja sama, dan menjunjung tinggi toleransi serta menghormati perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Selain itu, Najirah menyinggung terkait ancaman sikap tidak toleran yang mengusung paham selain Pancasila. Kondisi ini diperparah dengan penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian. Najirah menyampaikan, dengan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sejumlah ancaman itu bisa diantisipasi. Untuk itu, pihaknya mengharapkan peran aktif pemuka agama mulai dari ulama, ustadz, pendeta, pastor, biksu, pedanda hingga pendidik, budayawan, media jajaran pemerintahan, TNI dan Polri, serta semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila. Sejauh ini, pemerintah terus berkomitmen dalam pengembangan pendidikan etika dan moral serta berbagai program lainnya yang menjadi bagian integral dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila harus tertanam dalam dunia pendidikan, terlebih untuk menghadapi kondisi zaman yang terus maju. Untuk itu pemerintah berharap semangat Pancasila dan kepahlawanan menjadi satu kesatuan di seluruh jiwa masyarakat.
Rusdiana dari Kota Bontang melaporkan. Saudara Yayasan Baitul Mal YBM PLN Bontang membagikan sejumlah paket alat tulis kepada anak yatim di Kota Bontang. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada anak yatim piatu dan duafa di Kota Bontang. Yayasan Baitul Mal PLN UP3 Bontang bekerjasama dengan Teras Cinta Yatim Bontang yang memberikan bantuan berupa paket alat tulis kantor atau ATK dan bantuan lainnya kepada anak yatim piatu dan duafa di Kota Bontang. Total bantuan yang diberikan sebanyak 55 paket ATK yang telah disalurkan langsung kepada anak yatim piatu dan duafa di Kota Bontang. Ketua YBM PLN UP3 Bontang Fauzan mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PLN UP3 Bontang dan komunitas Teras Cinta Yatim Bontang. Program YBM PLN UP3 Bontang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yang berstatus yatim piatu dan duafa di Kota Bontang. Kegiatan santunan rutin dilakukan setiap bulan oleh YBM PLN UP3 Bontang sesuai dengan kebutuhan warga Kota Bontang. Kebutuhannya pun beragam, mulai dari kebutuhan lingkungan sekitar, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Pelaksanaan santunan rutin dapat dilakukan secara independen maupun kolaboratif. Alhamdulillah hari ini acara yang berkolaborasi bersama TCYB Bontang berjalan dengan baik, dan ini adalah bukan kali pertama YBM berkolaborasi bersama TCYB. Dalam kesempatan kali ini TCYB membuat rencana kerja program yaitu berbagi bersama anak-anak yatim Kota Bontang khususnya, dan yang berbeda kali ini adalah dalam kegiatan kali ini TCYB bersama YBM memberikan edukasi, memberikan follow up kepada anak-anak yatim, tidak hanya memberikan santunan tapi juga edukasi serta bimbingan ke depannya. Mudah-mudahan juga nanti YBM bersama TCYB bisa makin bersinergi untuk membangun anak-anak yatim khususnya di Kota Bontang. Sementara itu, Ketua Teras Cinta Yatim Bontang TCYB Reski Sarmina Dewi menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh YBM PLN UP3 Bontang kepada para anak yatim piatu dan duafa di Kota Bontang. Selama ini YBM PLN telah banyak membantu masyarakat, terutama yang ada di Kota Bontang. Pihaknya berharap kegiatan santunan rutin ini dapat terus dilaksanakan agar dapat menjangkau masyarakat lainnya yang membutuhkan. Alhamdulillah dari YBM PLN sangat-sangat welcome terhadap kegiatan-kegiatan atau program yang kami sodorkan kepada YBM PLN itu sendiri, di mana kami biasanya membuat proposal atau memang diminta untuk mengadakan sebuah kegiatan di mana kegiatan itu kami rincikan konsepnya seperti apa, pembiayaannya seperti apa, penerimanya siapa, total dananya berapa, itu kami rincikan dan kemudian kami berikan laporan pertanggungjawaban di setiap kegiatan-kegiatan yang didanai oleh YBM PLN. Dan kami keseringan diberikan dana 100% full dari apa yang kami tawarkan. Kalau beberapa donatur itu tidak banyak yang memberikan 100% full dana dari yang kami sodorkan, biasanya hanya beberapa, 10%, paling tinggi itu 50%-nya, atau hanya mengambil beberapa, misalnya contoh konsumsinya saja yang ditanggung atau publikasinya saja yang ditanggung seperti itu. Tapi kalau dari YBM PLN, alhamdulillah semua rangkaian mulai dari acara sampai transportasi semua dibiayai oleh YBM PLN. Terima kasih YBM PLN.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang menggunakan dana karyawan PLN UP3 Bontang. Harapannya, dana tersebut dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para penerima manfaat. Rusdiana dari Kota Bontang melaporkan. Dan selanjutnya saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, Bawaslu Kota Samarinda menggandeng unsur dari masyarakat terutama mahasiswa untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif tahapan pemilu di Kota Samarinda. Untuk mewujudkan hal ini, Bawaslu Kaltim menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dan pemilih pemula di salah satu hotel di Kota Samarinda. Pemilu yang berkualitas merupakan sebuah gambaran terhadap kualitas sebagai bangsa dan kualitas demokrasi masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu kunci terwujudnya pemilu yang berkualitas yakni dengan menggandeng unsur dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif. Untuk mewujudkan hal ini, Bawaslu Kota Samarinda menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dan pemilih pemula di salah satu hotel di Samarinda. Peserta yang hadir diantaranya unsur masyarakat, Polri, media, dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Samarinda. Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Abdul Muin, mengatakan kegiatan ini lebih difokuskan kepada mahasiswa untuk dilibatkan secara langsung terhadap pengawasan partisipatif dengan keterbatasan personel Bawaslu yang ada. Untuk itu, pihak Bawaslu menilai penting untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat agar dapat meminimalkan pelanggaran di setiap tahapan pemilu. Adalah terkait soal pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula. Kita melihat bahwa potensi mahasiswa ke depan menjadi sangat penting untuk kita libatkan. Kita libatkan langsung di dalam pengawasan partisipatif. Ini penting kenapa? Karena kita tahu bahwa Bawaslu tentu dengan porsinya dimiliki tidak sebanding kemudian jika tidak bandingkan yang harus kita awasi. Maka di dalam undang-undang juga memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk bisa ikut terlibat langsung dalam melakukan pengawasan partisipatif. Tentu harapan kita adalah dari pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, itu bisa meminimalkan potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi di setiap tahapan yang ada. Oleh karena saya kira ini sangat memberikan manfaat yang cukup baik untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan demokrasi ke depan, khususnya dalam rangka untuk Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024. Pengawasan partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Isfahani, TVRI Kalimantan Timur, melaporkan. Dan kita beralih ke sorotan lain, Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajak 144 pelaku usaha asal Singapura untuk melihat langsung kawasan ibu kota negara IKN Nusantara. Dari hasil kunjungan ini, Menko Marves berharap para pelaku usaha tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Sebanyak 144 pelaku usaha asal Singapura telah melihat langsung kawasan IKN Nusantara serta progres pembangunannya. Pelaku usaha yang berkunjung langsung ini terdiri dari berbagai bidang usaha seperti kesehatan, pendidikan, kuliner, dan transportasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan terdapat 6.700 hektar lahan yang siap digunakan bagi para investor di IKN Nusantara. 144 pelaku usaha yang diajak berkunjung ini diharapkan tertarik untuk melakukan investasi di IKN Nusantara. Mereka sangat antusias dengan melihat perkembangan di proyek pembangunan ibu kota baru, dan
BP1 ini kita akan fokuskan yang kira-kira 6.700 hektar ini untuk mereka nanti masuk investasi di situ. Samping BP2, 3 sampai 9. Oh banyak sekali tadi seperti green energy mereka minta juga, terus kemudian juga tadi building material, terus infrastruktur tadi, transportasi macam mereka minta tadi. Termasuk pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan ya, itu banyak. Jadi lebih lanjut, Luhut menyampaikan sejumlah pelaku usaha dari Qatar akan dijadwalkan berkunjung ke IKN Nusantara dalam waktu dekat. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan dari 75 kegiatan pembangunan fisik di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, 36 diantaranya dalam proses pengerjaan dan diperkirakan pada bulan Juni tahun 2024 sejumlah bangunan di IKN Nusantara akan rampung. Dari rentan waktu tahun 2022 hingga tahun 2024 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melaksanakan 75 kegiatan pembangunan fisik di IKN Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, pembangunan fisik yang direncanakan hingga tahun 2024 diantaranya Jalan Tol IKN Sepaku, kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur, kantor Presiden, kantor Kemenko dan fasilitas air bersih. Dari 75 kegiatan pembangunan fisik, 36 kegiatan dalam proses pengerjaan yang selanjutnya 39 kegiatan direncanakan akan dikerjakan pada bulan Juni mendatang, menunggu proses kontrak selesai. Progresnya gini ya, jadi direncanakan pada tahun 2022 sampai 2024 ini ada 75 kegiatan pembangunan di sini fisik. Dari mulai jalan tol, jalan kawasan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, kantor Presiden, kantor Kemenko, kantor kementerian lainnya, termasuk kantor PU, kemudian perumahan, air bersih, kemudian banjir, perumahan ASN, ada 75 paket. Sampai sekarang ini 36 yang sudah ongoing, berarti sudah tanda kontrak, sudah under construction yang Bapak-Bapak lihat semua. Sisanya 39 nanti insya Allah akan ditandatangani pada bulan Juni, sehingga pada bulan Juli mulai. Ya. Progres yang sudah yang dicapai untuk yang sudah under construction sampai sekarang 29,sekian%. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, progres pembangunan fisik yang telah dicapai saat ini mencapai 29%. Dan pada bulan Juni tahun 2024 diperkirakan sejumlah bangunan di IKN Nusantara akan rampung. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, nilai jual emisi karbon di Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan dengan keuntungan mencapai triliunan rupiah. Kalimantan Timur akan mendapatkan keuntungan sebesar 5,2 triliun rupiah atau sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat. Carbon Fund Bank Dunia setuju untuk membayar penurunan emisi karbon Kaltim sebanyak 22 juta ton dengan sebesar 110 juta dolar Amerika. Bank Dunia sepakat akan kembali membayar sisa 10 juta ton karbon dari total 32 juta ton yang dimiliki Kalimantan Timur. Harga jual itu akan lebih tinggi dari harga sebelumnya dengan keuntungan mencapai triliunan rupiah. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, mengatakan penurunan emisi karbon yang berhasil diraih Kaltim tidak jauh dari program lingkungan Gubernur Kalimantan Timur sebelumnya, yakni Kaltim Green atau pembangunan perkebunan berkelanjutan dan pengembangan sektor kehutanan. Tapi harus diusahakan, tidak bisa kita santai, harus dieksekusi. Pawang Baru sudah membuat regulasi, tapi Pawang Baru membuat regulasi itu bukan tujuan untuk dapat uang waktu itu, tidak, hanya dalam rangka bagaimana menjaga lingkungan dan yang disebut dengan Kaltim Green.
Nah, saya memanfaatkan ini, ada sebuah komitmen dunia internasional yang akan memberikan kompensasi negara-negara maju yang selama ini banyak menghasilkan karbon dioksida. Nah, jadi kita menghasilkan oksigen yang bisa menyerap karbon dioksida. Isran Nur juga menyampaikan setelah kembali melakukan pertemuan bersama Bank Dunia dengan menjual 22 juta ton karbon sebesar $5 Amerika per metrik ton, kini Bank Dunia akan membeli 10 juta ton karbon dengan harga $30 Amerika per metrik ton. Dengan melakukan penjualan itu, Kaltim mendapatkan keuntungan sebesar 5,2 triliun rupiah atau sebesar $300 juta Amerika. Kompensasi itu nantinya akan dipotong sekitar 13% untuk masuk ke kas pusat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara 87% sisanya masuk ke kas daerah. Auzan Gisham dari Samarinda melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur melalui UPT Kebersihan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai waktu buang sampah. Hal ini dilakukan karena minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kutai Timur melalui UPT Kebersihan Sangatta Utara melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi ini berkaitan dengan jam buang sampah dari pukul 6 hingga 18 WITA. Kegiatan ini dilakukan lantaran telah berkurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa temuan selama kegiatan sosialisasi, terdapat warga yang membuang sampah di siang hari di sepanjang jalan di Kota Sangatta. Kepala UPT Kebersihan Anto mengatakan, bagi warga yang membuang sampah di luar waktu yang telah ditentukan akan ada sanksi pidana atau denda. Saat ini kita terus bergerak menyampaikan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Di dalamnya adalah berkaitan dengan jam buang sampah. Jam buang sampah tersebut di Perda diperkenankan yaitu pada pukul 18.00 atau jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sedangkan apabila masih melanggar atau membuang sampah di luar jam-jam tersebut, dikenakan sanksi atau denda yaitu pidana selama 6 bulan dan denda maksimal 50 juta. Anto menyampaikan jika masyarakat dapat mengikuti aturan, hal itu akan meringankan tugas petugas kebersihan karena pengangkutan sampah hanya akan dilakukan pada pagi dan malam hari. Pihaknya juga akan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang dapat mengirimkan foto atau video warga yang kedapatan membuang sampah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Sawit di wilayahnya untuk serius dalam mengurus kebun plasma dan tidak hanya fokus pada kebun inti. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan petani dan agar petani plasma tidak dirugikan. Bupati Kutai Barat FX Yapan mengingatkan perusahaan kelapa sawit untuk serius dalam membangun kebun plasma. FX Yapan menilai selama ini perusahaan sawit belum tepat dalam menangani kebun plasma. Banyak petani yang mengeluh karena hanya mendapatkan penghasilan dari kebun plasma sebesar 50 hingga 100 ribu rupiah per bulan. Hal ini lantaran hasil dari kebun plasma masih harus dipotong untuk membayar cicilan utang kepada bank melalui koperasi. Hampir semua melakukan, cuma masih ada utang ke bank untuk kredit untuk plasma itu. Tapi banyak plasma juga enggak ini, karena mereka utamakan contoh seperti di Besi sana, plasma 2000 hektar. Tidak di mereka ya intinya. Makanya saya kemarin marah sama orang koperasi. Kalau ini begini caranya, lebih baik kalian mengelola itu mencarilah mitra. Biar mitra yang ngelola 2000 itu. Tapi kan koperasi kan dia nggak mau lepas. Karena itu ada udang di balik batunya. Itu sayang, itu miliarannya hasilnya dari 2000 itu.
Miliarannya. Masyarakat udah banyak ngeluh ya Pak? Remaja ngeluh. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat Ridwai mengatakan, perusahaan perkebunan sawit tidak serius dalam merawat kebun plasma sehingga berdampak terhadap penghasilan petani plasma, sedangkan koperasi plasma masih harus membayar kredit kepada bank. Keluarlah pinjaman dari bank. Nah, ketika pinjaman dari bank itu, perusahaan ini memotong hasil dari kebun itu. Nah, yang kita sangat prihatin ini, kebun itu tidak dirawat secara maksimal sehingga hasilnya itu minim dibandingkan dengan kebun inti. Lalu masing-masing pemilik plasma ini, kenapa mereka hanya mendapatkan bagian per bulan, ada yang 50.000, 75.000, 100.000, karena hasil dari kebun mereka itu sangat minim, sementara setoran ke bank dia kan wajib menyetor pinjaman ke bank itu. Nah, jadi itulah sisanya mereka terima itu 50.000, 100.000 dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang sebenarnya kami dari DPRD berharap agar pemeliharaan kebun plasma itu disamakan dengan pemeliharaan kebun inti. Petani plasma berharap perusahaan perkebunan kelapa sawit serius untuk mengelola kebun plasma demi kesejahteraan petani. Mardan Soisman dari Kutai Barat melaporkan. Setelah vakum akibat pandemi COVID-19, BKMM DMI Kaltim kembali menggelar silaturahmi akbar di Gedung Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur. BKMM DMI Kaltim menyatakan siap berperan dalam menyongsong pembangunan ibu kota Nusantara. Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid dan Dewan Masjid Indonesia BKMM DMI Kalimantan Timur kembali menggelar acara silaturahmi akbar di Gedung Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur setelah beberapa tahun sebelumnya vakum karena pandemi COVID-19. Ketua Pimpinan Wilayah BKMM DMI Kaltim Nurjanah mengatakan saat ini perkembangan BKMM DMI Kaltim makin baik dan kembali aktif. Untuk menyongsong ibu kota Nusantara, pihaknya menerima arahan dari BKMM DMI Pusat maupun dari Provinsi untuk meningkatkan kualitas BKMM DMI Kalimantan Timur. Kami menyiapkan sumber daya manusia dan arahan-arahan baik dari pusat maupun dari provinsi. Kami insya Allah siap melaksanakan apa yang ingin dicapai oleh pusat dan provinsi, khususnya nanti dari pemerintah provinsi. Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kalimantan Timur Profesor Mas Jaya berharap kegiatan silaturahmi dilaksanakan dalam rangka membangun kebersamaan untuk mewujudkan fungsi BKMM DMI Provinsi Kaltim, yakni memajukan majelis taklim, memakmurkan masjid, serta membina dan mesejahterakan masyarakat di sekitar masjid yang tersebar di Kalimantan Timur. Dalam rangka membangun kebersamaan untuk mewujudkan fungsi BKMM Provinsi Kalimantan Timur, yaitu memajukan majelis taklim, memakmurkan masjid, membina masyarakat dan mensejahterakan masyarakat di sekitar masjid yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota negara Nusantara merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, BKMM DMI Kaltim diharapkan dapat berperan penting dalam menyongsong pembangunan ibu kota Nusantara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Dan sebuah informasi olahraga mengenai pembinaan atlet berprestasi di Kalimantan Timur kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora mendorong pelaksanaan kompetisi olahraga secara intensif. Kompetisi diyakini menjadi salah satu ajang pembinaan paling efektif bagi atlet junior.
Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora mengingatkan seluruh pihak tentang pentingnya pembinaan atlet sejak dini. Salah satu sarana pembinaan atlet paling efektif yakni melalui kompetisi baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Kemenpora, Dr. Bayu Rahadian mengatakan, kompetisi menjadi pilar utama dalam pembinaan atlet. Pelaksanaan kompetisi secara rutin dan intensif diyakini akan melahirkan atlet yang berkualitas dan berprestasi. Iya, kami mendukung terus dan kami mengharapkan sekali karena ini hanya bagian kecil dari kompetisi di usianya, di mana kemarin bahkan sudah hampir 2 tahun mereka itu haus kompetisi. Bagaimanapun juga kan kompetisi merupakan pilar daripada olahraga ya. Kompetisi, ada pembinaan, sarana prasarana itu merupakan pilar. Jadi pilar utama untuk pembangunan pencapaian prestasi adalah kompetisinya diperbanyak. Kemenpora juga mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang dengan intens menggelar berbagai kompetisi bidang olahraga. Salah satunya yakni Kejurnas Angkat Besi Antar Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) 2023 yang berlangsung di Samarinda beberapa waktu lalu. Bahkan Kaltim juga dijadwalkan akan kembali menjadi tuan rumah dalam Kejurnas Panahan dan Sepak Bola pada tahun 2024 mendatang. Angki Crescentia, TVRI Kalimantan Timur, melaporkan. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca berlaku esok Jumat 2 Juni 2023. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan akhirnya tentu sudah kebersamaan kita untuk Anda pada Kalimantan Timur hari ini. Akhirnya saya Tusen. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.